Pak. Siapa yang di daerah ini? Saya, Pak. Oh, Aaron di mana? Di Ambon, Pak. Wah, jauh kali ya. Iya, Pak. Memang masuk dari awal itu udah di Ambon atau pulang saat pandemi ini? Enggak, Pak, waktu angkatan aku tuh belum pandemik, Pak. Jadi sempat masih ikut 2 semester di Jakarta. Terus karena pandemik, jadi balik ke daerah. Oke. Ya. Oke, ya. Sambil nunggu kita ya. Jadi kita ngobrol sebentar lah, kita kenalan ya. Yang lain-lain coba ya dibuka dulu kameranya biar saya lihat dulu. Coba dulu. Yang lainnya buka dulu. Nah, Baik, ini Pak. ada Yutiniandoro ya. Trimidas Kristianto. Oke. Iya, Pak. Pagi semua ya, selamat pagi. Terus siapa lagi nih? Banyak ya. Ini nggak bisa lihat semua ya, mesti satu-satu. Bagaimana ini? Udah rame begini. Yang lain masih tutup kamera ya? Udah pada buka belum? Atau ada yang belum mandi? Oke, ntar ya. Oke, sambil nunggu kita kenalan dulu ya. Supaya cepat waktunya karena materi juga cukup lumayan banyak ya. Saya juga harus bertanggung jawab ya untuk bisa memajukan S1 FEBUKI. Jadi teman-teman sambil nunggu lain ya, mungkin kita relax saja ya, tapi serius ya. Jadi karena pandemi ini kuliah juga gampang-gampang susah ya. Jadi kalau saya juga terlalu serius nanti kalian boring ya. Tapi kalau nggak serius ya pagi semua ya. Nanti nggak tersampaikan materinya. Nah, jadi intinya saya diminta untuk mengajar sebetulnya 2 mata kuliah. Ya, tapi sebenarnya berhubungan. Mata kuliah yang masih istilahnya kurikulum yang lama itu adalah namanya akuntansi keuangan lanjutan 1. Ya, dan yang kurikulum yang baru namanya akuntansi konsolidasi. Ya. Nah, makanya pertanyaan saya tadi awal ya sama Aaron, siapa di kelas ini yang akuntansi keuangan lanjutan 1, siapa yang akuntansi konsolidasi? Ada nggak yang akuntansi keuangan lanjutan 1? Coba buka suaranya kalau ada. Ada nggak? Karena saya minta digabungkan semua. Ada, Pak. Orang-orang. Ada? Siapa? Pak. Coba. Siapa namanya? Kami yang mahasiswa angkatan 18 akuntansi keuangan lanjutan 1, Pak. Ini Neta ya? Iya, Yang bicara Pak. tadi siapa? Neta ya? Oke. Neta ada berapa orang angkatannya yang ikut ngambil? Karena saya kemarin tanya ke bagian admin juga nggak bisa jawab mereka. Jadi saya juga saya juga karena baru ngajar S1, saya nggak mau terlalu lebih bagus saya tanya langsung ke mahasiswanya. Ada yang tahu nggak angkatan Neta ada berapa 14, orang? Pak. Sorry, berapa? 14. 14. Semester berapa sekarang? Semester 7, 7, Pak. 7 ya. Oke, jadi hal yang berbeda ya. Jadi kalau angkatannya tadi Aaron semester 5 ya jadinya ya. Iya, Benar Pak. ya? Iya, Pak. Oke, jadi itu sebenarnya yang angkatan 2018 itu adalah angkatan transisi yang menuju ke materi yang baru. Kebetulan RPS-nya bukan saya yang susun ya, yang susun Pak Farel untuk akuntansi keuangan lanjutan 1, kemudian yang untuk akuntansi konsolidasi adalah Ibu Melinda. Ya, ada yang pernah belajar sama beliau berdua nggak? Pak Farel sama Ibu Melinda. Ada ya? Ada, Dibuka, Pak. dibuka suaranya, jangan manggut-manggut, saya nggak bisa lihat ya. Buka, tutup lagi gitu aja ya. Coba kita interaktif ya, jangan diam semua, nanti ngantuk kita ya. Buka aja, nanti kalau mau bicara aja, bebas di sini ya. Kalau nanti di perkuliahan saya ada yang kurang jelas, langsung aja tanya ya, nggak apa-apa ya. Saya mau kuliah kita ini hidup ya, jangan gara-gara kuliah online ini terus jadi boring ya. Saya juga kebetulan juga punya pengalaman mengajar ini ya
Di situasi pandemi ini ya mesti menarik ya, tapi ya gimana caranya kalau mahasiswa juga nggak aktif ya, harapkan aktif. Oke, tadi angkatan neta ada 14. Angkatan yang itu yang akuntansi konsolidasi yang semester 5 ada berapa orang yang ikut ini? Ada yang tahu nggak? Biar saya tahu nanti total muridnya berapa. Kalau di grup udah 31, Pak. 31 ya. Oke, berarti 31 ditambah 14. Berarti 44 harusnya yang hadir. Ya. Sekarang baru 33 termasuk saya. 32, berarti ada sekitar 12 lagi yang belum hadir. Betul ya? Iya, Pak. Pak. Oke. Terus asumsi selama ini gimana kalian? Caranya gimana asumsinya? Absennya gimana? Otomatis nggak waktu kalian ikut ini nge-link ke sistem? Atau dosen yang absenin untuk gimana? Boleh tahu nggak? Nah, bicara aja, buka dosennya, aja. Pak. Dosennya Pak yang absenin. Wah, repot juga saya, gimana caranya nih? Di Iya, foto Pak. aja atau gimana? Di screenshot, Pak, yang hadir. Screenshot? Iya. Nah, itu gimana? Screenshotnya pada saat kuliah berakhir atau gimana? Kuliah awal dan akhir, Pak. Nanti ketua kelasnya diam-diam, Pak. Sukanya kan nanti kan dipilih tuh Pak ketua kelasnya diam-diam untuk melihat siapa aja udah keluar masuk, kan ada mahasiswa tuh keluar masuk kan, Pak, diam-diam kan. Iya. Nah, situ ketua kelas harus lihat siapa yang keluar masuk nih gitu kan, harus dicatat dulu gitu sambil belajar. Kayak gitu, Pak. Ya ini makanya ini juga kan kita harus tertib ya. Jangan gara-gara online gitu teman-teman ini mohon maaf suka-sukanya ya. Boleh nggak mau ke toilet makan nggak apa-apa, izin aja, nanti di chat aja. Saya permisi mau ke toilet gitu ya, atau saya permisi mau apa. Jadi saya tahu atau ada kepentingan apa. Jangan main kabur-kabur aja, habis itu nggak jelas itu ya. Iya, Pak. Jadi terima kasih Trimidas ya, Trimidas. Iya, Pak. Pak, ini sebelumnya total mahasiswanya ada 40. Di sini kan pesertanya ada 46, Pak. Berarti kita ada 45 mahasiswa dong, Pak. Sekarang saya di sini masih 37. Bapak sendiri udah 45. Bukan, Pak. Saya lihat di kelola pesertanya, Pak. Yang di tim Bapak ini ada 46. Jadi sama Bapak udah 46, berarti mahasiswanya ada 45. Oh ya, pas lah, berarti tadi kan 14. Iya, berarti itunya tambah 31 mahasiswa. Tapi tadi si Aaron bilang itu 33. Iya, ya, Pak. Maksudnya di total kelola peserta ini, Pak. Di total kelola peserta ini, di dalam tim sini, bukan di dalam panggilan, Pak. Beda. Kalau panggilan memang 33. 37 sekarang. Tapi di peserta tim sini, Pak, baru ada 46. 44 ya? Iya, 45, Pak, jadinya. 45 ya, berarti 31 angkatan akuntansi konsolidasi. Tunggu saya catat ya. Saya takut lupa saya. Bentar. 31 mahasiswa akuntansi konsolidasi ya. Nah, tadi kan kata kakak tingkat 14 dari akuntansi keuangan lanjutan 1. Itu semester 5 tadi ya. Terus tadi 14 mahasiswa akuntansi keuangan lanjutan 1. Ya. Itu semester 7 ya? 7. Oke, berarti total 45. Ya. Oke. Itu cara ngeliatnya yang itu di batch itu gimana ngeliatnya Trimidas? Ini Pak, di bagian kelola peserta Pak, ada tulisannya 46. Di mana tuh lihatnya itu? Partisipan ya? Iya, enggak, di pesertanya Pak. Saya kok nggak bisa lihat ya? Saya cuma lihat sini meetingnya 38. Itu iya, berarti ini kan dalam meeting. Nah, kan dalam meeting kan 38. Terus itu di dalam peserta Bapak kan Bapak undang ini kan masukin ke orang Teams dulu. Nah, kan beda Pak meeting sama Teams. Jadi di dalam kelasnya itu ada 46. Iya, tahunnya 46 di mana? Bisa saya lihat di mana? Boleh tahu nggak? Oke Pak, saya screenshot ya. Iya. Makasih Trimidas ya. Mohon maaf ya, saya udah agak berumur nih, jadi agak sedikit gaptek ya. Jadi tolong diajarin saya kalau ada hal-hal yang nggak pas ya.
Bapak saya Yang kasih penting, di WA grup aja Pak ya. nah itu WA juga saya belum punya tuh. Oh. Nomor saya udah tahu belum? Bukan saya udah undang Bapak kemarin. Yang mana ya? Yang Trimides Pak, yang akuntansi konsolidasi yang Bapak saya udah masukin di grup, udah saya jadikan admin. Mantap ya. Kamu udah WA sekarang? Oh belum Pak, di WA grup tapi saya WA. Oh ini Axel Prak 730. Iya. Shalom. Oh ini Bapak ya baru undang sekarang nih. Oh ini baru ya. Oke. Iya. Ini Pak saya kirim ya Pak. Oke teman-teman yang angkatan 17 Bu, linknya sudah di chat Teams ya teman-teman. Ya. Kalau Trimides angkatan berapa namanya? Trimides angkatan 19 Pak, semester 5. 19. Ya, semester 5. Yang Axel. Angkatan 19. Kalau masuk tahun berapa jadinya? Masuk tahun 2019 Bapak. 2019 baru ya. Iya. Terus ke angkatannya si Aaron? Yang keuangan lanjutan tadi Neta. Angkatan Neta masuk tahun berapa? 2018 ya? Gemini juga pas setengah 8. Sorry, tahun berapa? Bukan Kak, angkatan tahun berapa Kenapa, Pak? Kak? Angkatan masuknya tahun berapa? 18 Pak. Oh 2018 Pak. Oh 2018. Oke. Nah kalian ini kan beda satu angkatan ya, lebih senior yang ambil akuntansi keuangan lanjutan 1, oke ya. Jadi saya petakan dulu nih ya mahasiswanya, jadi saya tahu nih sekarang nih ya. Terus kemudian tadi grup WA tadi Trimides itu hanya mahasiswa yang itu ya, yang akuntansi konsolidasi, yang keuangan lanjutan gimana? Ada pernah invite saya nggak? Grup. Oh mungkin gini aja Pak, ya, ini kan materi kuliahnya hampir sama ya Pak, jadi kita satu grup WA aja Gabung Pak. aja ya? Ya, gabung ya? Iya Pak, dan grup WA-nya sudah saya, linknya sudah saya taruh di Teams ini Pak. Jadi kakak-kakak Ya semua udah bisa kalau gitu saya tunjuklah Trimides jadi ketua kelas ya. Oke Bapak, siap. Ya, udah pantas kulihat kau jadi ketua kelas. Mantap kulihat kau ya, bisa ngatur ya. Nanti komunikasi sama saya ya, kalau ada tugas, ada apa, update ya. Oke Bapak. Terima kasih ya Trimides. Ya silakan, siapa yang mau nanya? Yang kami itu ada 13 sebenarnya, yang satu itu salah grup Pak. Oh, salah grup? Tadi katanya 14. Salah grup, kenapa salah grup? Salah kamar? 13 ya berarti ya? Iya. Berarti 44 dong ya, saya ulangi lagi ya. Nggak tahu Pak, barusan dikasih tahu sama teman saya Pak. Oke, sekarang saya ulang lagi, yang angkatan 2019 yang mengikuti akuntansi konsolidasi, yang itu dalam hal ini semester 5 ada 31 orang. Kemudian yang angkatan 2018 yang artinya mahasiswa akuntansi kelanjutan 1 ada 13 orang. Itu semester 7. Jadi total ada 44 orang. Betul ya? Iya, Pak. Berarti kayak gitu ada 44 orang. 44 orang ya. Oke. Nanti Trimides tolong absensi di screenshot terus desain ke saya. Ya, Oke, jadi baik. ya, saya biar fokus hanya ngajar aja. Admin nanti tolong dibantu Trimides. Ya. Oke, terima kasih ya. Jadi itu dulu saya petakan dulu supaya saya nggak bingung ya. Karena ini 2 kelas nih, saya juga bingung jadinya. Saya waktu itu nanya ke ke Kaprodi, ini kok bisa 2, gimana caranya? Saya bilang, saya ngajar 2 kelas yang berbeda satu waktu yang sama gitu ya. Dia bilang itu jawabnya apalah, muter-muter. Tapi udahlah. Terima kasih. Oke, saya perkenalkan diri langsung ya. Terima kasih teman-teman semua ya. Perkenalkan nama saya Martua Elekim Tambunan ya. Saya dulu sekolah ya, D3-nya tuh saya ambil dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN ya. Itu saya dulu sekolah di STAN, kemudian saya bekerja di Kementerian Keuangan ya. Habis itu saya ambil lagi lanjut S1-nya karena waktu itu UI belum buka S1 akuntansi, saya ambil di YAI ya, Setia YAI ya, yang di Keramat sana. Saya lulus di situ,
Dan selanjutnya saya mengambil juga dulu belum ada pendidikan program akuntansi ya, yang untuk mengambil AK. Jadi saya ujian UNA profesi ya dulu, karena D3 STAN di UNA dasarnya sudah diakui. Jadi saya ikut UNA profesi, ada 6 mata kuliah waktu itu, ujiannya dilakukan di UI Depok. Ya, saya lulus, ya, jadi saya memperoleh gelar akuntan, ya, lulus. Nah, puji Tuhan lulus. Habis itu saya tetap berprofesi di Kementerian Keuangan. Kemudian saya mengambil selanjutnya S2, ya, S2 di Universitas Indonesia, ya, untuk jurusan perpajakan, ya. Selanjutnya pada akhir tahun 2012 saya cuti di luar tanggungan negara, ya. Saya mengambil program S3 Sekolah Bisnis di Institut Pertanian Bogor, ya, untuk spesialisasi di bidang finance atau keuangan. Ya, kemudian saya lulus di tahun 2016, ya. Saya resign dari Kementerian Keuangan, ya. Kemudian saya buka konsultan karena direkrut sama teman ya. Jadi udah berjalan konsultannya kira-kira hampir 8 tahun mereka rekrut saya. Nah, akhirnya saya masuk sebagai posisi direktur. Saya tugasnya adalah membidangi divisi transfer pricing. Kalau ada pernah dengar ya. Jadi sekarang kan kantor pajak butuh tuh untuk dokumentasi harga transfer. Nah, itu keahlian saya juga ya selama saya peroleh di Kementerian Keuangan atau Direktur Jenderal Pajak, dulu saya DJP. Nah, selanjutnya juga saya diminta juga sebagai advisor ya di salah satu grup tambang termasuk yang terbesar di Indonesia. Saya sebagai advisor untuk keuangannya. Ya, jadi saya juga punya 2 pekerjaan. Habis itu baru saya sebagai dosen di UKI. Ya, saya direkrut dengan perantaran waktu itu Ibu Ketut Siti Panita, kebetulan beliau adalah teman kuliah saya di IPB. Ya, untuk ngambil S3, kemudian membantu membenahi program S2, ya, pasca sarjana magister manajemen. Ya, waktu itu saya masuk masih akreditasi C, ya, masih kacau balau lah semua. Akhirnya saya benahi, ya, saya buat bagus, ada teman-teman punya semangat yang bagus, dosen akhirnya kita benahi dan puji Tuhan akreditasi meningkat menjadi B gemuk, ya, bahkan sedikit lagi A, ya. Jadi itu perjuangan ya teman-teman ya. Saya menganggap bahwa ladang saya mengajar ini ladang saya juga mengabdi ilmu saya dan juga memberikan yang terbaik ya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, saya kebetulan Kristen ya. Jadi bagi saya mengajar inilah untuk memuliakan nama Tuhan dan motivasinya hanya itu ya. Dan mudah-mudahan ilmu yang saya berikan kepada teman-teman juga bisa berguna dan saya juga mendoakan teman-teman bisa sukses karirnya ya. Jadi tidak ada yang mudah, tidak ada yang instan ya dalam dunia ini. Semua harus berjuang. Ya, jadi intinya semangat ya meskipun di situasi pandemi tapi punya motivasi yang kuat untuk maju. Ya, dan itu yang paling penting dan puji Tuhan dengan 3 pekerjaan sekarang ini saya bisa berjalan dengan baik ya dan bisa harus membagi waktu. Nah, ini juga teman-teman jujur aja, saya agak kaget suruh ngajar jam 7.30. Kagetnya gimana? Belum pernah saya suruh ngajar sepagi itu. Tapi saya terima dulu lah karena masih pandemi ya. Tapi besok-besok kalau ada meeting, ada apa urusan pengadilan atau saya harus ke Kalimantan. Nah, ini yang menjadi beban berat. Jujur aja hari ini sebetulnya saya ada meeting penting ya. Tapi saya tunda demi kalian. Karena ini hari pertama ya, saya korbankan meeting itu. Saya bilang saya harus mengajar. Ya, jadi minta digeser hari Selasa depan. Padahal itu meeting yang sangat-sangat penting. Ya, jadi saya lebih mengutamakan kalian. Ya, jadi tolong itu dihargai juga ya effort saya. Saya juga nggak main-main untuk ngajar serius ya. Jadi bukan asal-asal ngajar ya. Jadi saya nggak mau banding-bandingkan dengan dosen lain, tapi saya serius ngajar dan saya berharap kalian jauh lebih pintar nanti dari saya, jauh lebih maju ya. Kemudian saya punya istri satu ya, dia dokter kandungan ya, dia tamatan dari UI spesialis kandungan dan kebidanan ya, S1 dari UI. Nah, sekarang dia sudah bekerja cukup lama di Hermina Bekasi ya, namanya Dokter Regina ya, setengah bule ya karena ibunya orang Jerman. Jadi kalau ada yang tinggal di Bekasi nggak? Coba buka suara.
Siapa yang tinggal di Bekasi? Saya, Pak. Saya. Devanti. Oh, di mana Devanti? Bekasi Timur, Pak. Oke, ya. Saya Bekasi Barat, saya di Kemang Pratama ya, saya tinggal ya. Jadi saya sekarang lagi di Kemang Pratama nih. Saya tuh udah dari 2013 di sini. Sebelumnya saya di Rawamangun ya. Karena anak-anak saya sekolah di Victory Plus. Nah, anak saya 4, 3 perempuan, 1 laki-laki ya. Yang perempuan yang pertama sekarang lagi sekolah di Jerman ya. Yang kedua, ketiga yang masih sekolah di Victory Plus, yang terakhir laki-laki ya. Jadi 3 perempuan, 1 laki-laki yang terakhir. Yang laki-laki masih umur 3 kelas 3 ya. Nah, ini sebenarnya perkenalan singkat saya ya. Nah, ini ada berapa orang nih, kalau saya kenalkan satu-satu, waktu kita cukup nggak? Atau nggak apa-apa ya, kita relax dulu ya, biar saling kenal dulu ya. Iya, Pak, nggak apa-apa, Pak. Satu dulu, Ya. Pak. Coba dari siapa dulu nih? Si siapa nih? Saya dari sini aja daftar nama ya. Abel Anton. Gimana nih? Coba mana si Abel? Halo Abel. Mana orangnya? Iya, Pak. Nah, kenalkan singkat aja ya. Kau mahasiswa mana? Terus kemudian masuk UKI atau berapa? Itu aja. Ya. Pak, nama saya Abel Antonovski, Pak, dari angkatan 18. Masuk UKI 2018. Tinggal saya di Jakarta Timur, Cijantung. Oke. Ya. Makasih Abel. Ya. Iya, Pak. Next. Selanjutnya Anne. Anne Denika Buaton. Coba Pak. Anne. Ya. Perkenalkan, nama saya Ane Denika Buaton, masuk kampusnya tahun 2018. Sekarang semester 7, tinggal di Jakarta Pusat. Oke. Next. Tadi Aron ya. Aron, silakan Aron. Iya Pak, terima kasih. Ya teman-teman, perkenalkan nama saya Aaron Jordan Lekenila. Saya dari Prodi S1 Akuntansi. Asal saya dari Ambon, Manise. Saya tinggal di Ambon. Ambon. Oke. Angkatan berapa? Angkatan 19, Pak. Oke, Aron ya. Oke. Pak. Next. Ya, terima kasih Aron. Yo. Next Ayub. Mana Ayub? Ini Pak. Silakan Ayub ya. Ayub Patrickson Siburian ya. Perkenalkan, nama saya Ayub Patrickson Siburian, angkatan 2019, tinggal di Bekasi. Loh, kok di Bekasi kau? Di mana? Di Bekasi Timur, Pak. Sama kayak dia, Pak. Sama ya. Oke. Ya. 2019 ya angkatannya ya. Iya, Pak. Oke. Ya. Next lagi Bima Kudi. Mana Iya, Bima? Pak. Ya, silakan Bima. Perkenalkan, nama saya Bima Kudi, angkatan 2018, tinggal di Cawang, Pak. Oh, kok dekat UKI ya? Oke. Iya, Pak. Yo, terima kasih. Ya, lanjut Krisera Mileni Eliezer. Krisera, silakan. Iya, Pak. Perkenalkan, nama saya Krisera. Saya angkatan 2019, tinggal di Jakarta Timur. Oke. Krisera ya. Oke, next Christine Melianti. Christine, silakan Christine. Perkenalkan, nama saya Christine Melianti, angkatan 18. Saya tinggal di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Oh, ini sinyal nih, hilang nih. Ya, angkatan berapa, Christine? Oh, ada yang tahu nggak Christine angkatan berapa? 18, angkatan 18, Pak. Orang-orang siapa nih? Christine angkatan berapa? 18, Pak. 18, Pak. Hah? 18, Pak. 18, Christine ya. Christine. Next, Devanti Julia Pamungkas.
Devanti Julia Pamungkas. Ada? Silakan Devanti. Singkat aja. Masih di mute suaranya, masih di mute. Sorry, tolong dibuka suaranya. Oh iya ya Pak. Iya. Iya, nama saya Devanti Pak. Saya asalnya dari Bekasi. Saya masuk kuliah angkatan 2019 Pak. Oke, 2019 ya. Oke. Makasih. Ya. Kemudian Devi Y Simangunsong. Devi. Perkenalkan, nama saya Devi Y Simangunsong, angkatan 2019, asal saya dari Bali, Pak. Bali? Iya, Pak. Sekarang di Bali? Iya, Pak. Wah. Ya, Horas ya. Ini gara-gara apa ini bisa apa ya? Di sana gimana sinyalnya? Bagus nggak? Kurang, Pak. Kurang ya? Oh ya teman-teman, sebelum jauh, ya, ada pengaruh nggak kalian buka kamera sama nggak buka kamera terhadap pemakaian pulsa kalian? Ada pengaruh nggak? Lebih lemot Pak kalau buka kamera. Iya Pak, lebih lemot. Iya. Oke, jadi begini aja. Saya akan tetap konsisten mengecek kalian ya betul-betul serius kuliah, tapi selama dalam perkuliahan kalau untuk menghindari supaya nggak lemot, boleh nanti ditutup sementara ya mukanya ya. Tapi begitu nanti saya panggil, tolong langsung respon ya. Jangan ada yang lagi cuci motor lagi apa, jangan ya. Serius kalau kuliah ya, supaya pintar kalian. Ya, ini tantangan ke depan berat ini ya. Dan ilmu akuntansi juga termasuk ilmu yang istilahnya menjadi tantangan, dipertanyakan apakah masih bisa berlanjut atau enggak ya. Jadi saya akan mengajarkan bukan hanya aspek akuntansi tapi finance. Saya rasa lebih hidup di sana nanti ya. Jadi ilmu finance ini saya akan perkuat kalian. Bukan jurnal debit kredit ya. Kalau jurnal debit kredit itu tinggal masuk di mesin, di enter udah keluar langsung semua sekarang. Ya. Jadi pemahaman jurnal debit kredit ini gimana? Yang paling penting. Ya, jadi saya ajarkan kalian ya cara berpikirnya, kemudian situasi bisnis yang terjadi bagaimana di ke depan, di dunia sekarang bagaimana, terus apa sikap kalian sebagai akuntan ya. Itu paling penting ya. Bukan teknis cara mendebit gimana, cara mengkredit. Itu mau nggak mau memang saya harus ajarin juga ya, karena itu masuk dalam RPS. Tapi esensi saya yang paling penting bukan itu ya, gitu. Lanjut ya, makasih Devi. Sekarang Diki Febrianto. Iya Pak, perkenalkan nama saya Diki Febrianto, angkatan 19 dari, saya tinggal di Condet. Oke, makasih Diki. Lanjut, El Putri. Nama saya El Putri Maharani Swahutar, saya masuk tahun 2019 Pak. El Putri ya. Iya Pak. Oke, makasih 2019. Lanjut, makasih. Elvin Yol Manurung. Elvin. Iya Pak. Iya. Mana dia? Ya, Elvin, coba. Silakan. Nama saya Elvin, saya angkatan dari 2018, tinggal di Jakarta, Pak. Kau ada hubungan apa sama si Adril Manurung, profesor? Ada hubungan nggak? Kenal nggak? Pak. Nah, itu guru saya itu ya, yang sering tulis di Kompas, ngarang buku banyak banget ya. Nah, saya sekarang lagi bikin buku juga sama dia ya, metode penelitian akuntansi, keuangan dan investasi bareng sama dia ya. Itu juga pembimbing saya waktu saya ngambil S3 ya. Saya manggil tulang ya, tulang prof ya. Oke, makasih Elvin. Kemudian lanjut Emma Maria Rampengan. Emma mana Emma? Iya Pak, nama saya silakan. Emma Maria, saya dari angkatan 18, tinggalnya di Jakarta Pak. Ya, makasih Emma. Kemudian lanjut Firmina Korempau. Firmina mana? Saya Pak. Ya, silakan. Ya, Pak. Perkenalkan nama saya Firmina Korempau, saya angkatan 2019. Saya asal Ambon, sekarang tinggal di Jakarta Timur. Oke, makasih. Ya, Pak. Lanjut ya, Fitria Yohana.
Saya, Pak. Ya, silakan Fitria. Saya Fitria Yohana Boruambarita dari angkatan 2018 tinggal di Tangerang. Oke. Guru Ambarita, kenal sama Ya, Pak. Pak Hutan Ambarita, kenal nggak? Hah? Tak kenal, Pak. Apa kau tuh? Itu mantan bos aku tuh. Dulu waktu di Saya Kementerian tahu, Pak. Keuangan. Papa yang kenal, Pak. Oh ya, salam ya sama dia ya. Nah, saya mantan anak buahnya dulu ya, dulu saya masih aktif di Kementerian Keuangan. Ya, beliau sekarang pun udah pensiun kan? Udah, Pak. Iya, betul itu. Kalau gitu betul lah dia tuh. Oke, ya makasih Fitria. Ya, Pak. Grace Domingos, siapa nih? Sianturi atau siapa nih? Grace Domingos Sianturi ya? Ya, Ya, saya, silakan Pak. Grace. Kenalkan, nama saya Grace Domingos Sianturi. Saya angkatan 19, Pak. 19 ya. Lanjut, Isa Silvani Roputra. Ya. Isa Perkenalkan, Silvani. Ya. Isa Tobing, angkatan 19 dari Tarutung, Pak. Oh, sekarang di Tarutung juga? Iya, Pak. Oh, hebat sekali ya. Oke. Makasih Isa ya. Kemudian lanjut Jenita Perda Arendila. Jenita. Saya, Pak. Perkenalkan, nama saya Jenita Perda Arendila. Saya dari Kalimantan Barat, angkatan 2019. Oke. Jenita ya. Kemudian Jeremia Siregar. Baik, Pak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jeremia Siregar, saya angkatan 2019 dari Provinsi Riau, Pak. Saat ini bertempat tinggal di Riau. Oke. Wah, ini di daerah semua nih, hebat ya. Makasih Jeremia. Lanjut lagi ya. Sebentar ya. Habis Jeremia. Siapa ini? Ken Zega. Ken Zega. Mana Ken? Ken, silakan. Ya Pak. Ya. Nama saya Ken Zega. Tahun masuk 2018. Saya di Jakarta tapi lagi di Nias sekarang Pak posisi. Lagi di mana? Lagi di Nias Pak. Wah. Kau sekarang di Nias ya? Iya Pak. Oke. Ya. Oke, makasih. Berikutnya Lidiana Simanjuntak. Lidiana Simanjuntak, mana? Buru Simanjuntak nih. Silakan Lidiana. Masih di mute suaranya. Tolong dibuka mic-nya. Ya, gitu. Oke, ya gimana? Ya, silakan Lidiana. Halo, suaranya masih hilang-hilang. Yang lain dengar nggak suara Lidiananya? Jaringannya kali Pak, lemot. Oke, ya udahlah, nggak apa-apa. Lidiana angkatan mana? Ada yang tahu nggak? Angkatan 18 2019, Pak. 19 ya? Oke, saya catat ya. Lidiana. Oke, makasih Lidiana ya. Oke, kemudian Lilis Tiana. Lilis Tiana mana? Perkenalkan, nama saya Lilis Tiana, angkatan 19, asal dari Indramayu, tinggal di Cibubur. Oh, bukan di Indramayu tinggalnya ya. Oke. Terima kasih Lilis. Kemudian Marta Gloria Angelina. Marta, mana Marta? Iya Pak. Ya, wow, ini baru manurung ini. Oke. Pak. Perkenalkan, nama saya Marta Gloria, tahun masuk UKI 2019, tinggal di Cibubur. Marta, ya, oke. Lanjut, Melvina Puhut Siregar. Ya, saya Melvina, angkatan 19 di Bekasi Selatan, Pak. Oh, di Bekasi juga nih, tetangga ini ya. Melvina 2019. Kemudian siapa lagi nih? Mikhail Sinaga. Iya Pak. Ya, Mikhail.
Perkenalkan, nama saya Mikael Sinaga. Saya angkatan 2019. 2019 ya. Oke. Lanjut. Neta, nanti Neta ya. Neta Graktia Novayanti. Neta mana? Ya, silakan Neta. Iya, Pak. Perkenalkan, nama saya Neta Gracia Novayanti Aritona, angkatan 2018, tinggal di Jakarta. Terima kasih, Neta. Lanjut, Regina. Wah, ini kayak nama istri saya ini. Regina Raja Guguk. Iya, Mana Pak. Regina? Ya. Perkenalkan, nama saya Regina Raja Gugu, Istanbul 19, Pak. Asal dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Pak. Jadi sekarang tinggal di mana? Di Tebing, Pak. Wah, itu dekat Siantar kan? Iya. Ya, itu mertua saya sana. Saya sering lewat tuh, Tebing itu ya. Sekarang udah jadi tolnya ya. Oke, makasih Regina. Kemudian Reni Anggreani. Reni. Iya, Pak. Reni mana? Ya, Perkenalkan, nama saya Reni Anggrani, angkatan 2019, tinggalnya di Bogor. Oke. Terima kasih Reni. Kemudian Reza Sevilla Sipayung. Perkenalkan, nama saya Reja Sevilla Sipayung, angkatan 19, asal dari Simalungun, Sumatera Utara, Pak. Sekarang Simalungun? Iya, Pak. Di mana kau Simalungun? Mertua aku orang Simalungun tuh. Di daerah Seribu Dolo, Pak. Bah, aduh. Mertua aku dari sana dulu, Dr. Sarmedi Purba ya. Itu yang punya rumah sakit Vita Insani. Itu mertua aku ya. Nah, dulu dia yang mendirikan rumah sakit segala macam di Seribu Dolo, dia lah tuh. Ya, waktu pulang dari Jerman, dia tamatan Jerman mertua saya tuh, ya. Oke, salam lah kalau gitu ya sama orang Seribu Dolo ya. Oke. Oke, next ada lagi. Oh, ini siapa nih? Aduh, guest Ricardo. Kok guest ya? Emang nggak punya NIM apa gimana? Ricardo. Iya, Pak. Ini HP baru, Pak. Jadinya HP yang lama itu jadi nggak bisa lagi digunain, Pak. Jadi masuk pakai tim baru. Oh, ya udah, yang penting bisa kuliah lah ya. Nanti coba bagian adminnya nanti coba ya diatur. Oke, silakan Ricardo. Silakan, Ricardo. Angkatan berapa? Perkenalkan, nama saya Agus Gultom, angkatan 2018, tinggal di Jakarta Timur, Cibubur. Oke, makasih Ricardo. Ronaldo Siringo. Ronaldo. Ya, silakan Ronaldo. Ya, perkenalkan, nama saya Ronaldo Siringo, saya angkatan 18, tinggal saya di Jakarta, Pak. Makasih. Ya. Ronaldo. Lanjut, Ruth Immanuelia Barasa. Ruth. Iya, Pak. Yang mana, Ruth? Ya. Perkenalkan, nama saya Ruth Immanuela Barasa. Saya angkatan 2019. Saya tinggal di Bogor, Pak. Oke. Ruth ya. Kemudian Serapin. Benek Dita. Serapin. Iya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Serapin Benedikta. Saya angkatan 2019, tinggal di Jakarta, Pak. Terima kasih Serapin ya, Serapin. Next, Trimides. Nah, ini tadi nih, ketua kelas kita ya. Setuju ya semua ya, jadi ketua kelas kita ya? Ya, setuju ya, oke. Setuju, Pak. Oke, mantap ya. Belajar jadi pemimpin Trimides ya. Oke, silakan Trimides. Oke, Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Trimides. Suaranya di mute. Iya, Pak. Udah belum? Kedengeran nggak? Ya udah, sudah. Oke, perkenalkan, nama saya Trimides Kristianto. Saya dari angkatan 2019. Tinggal di Cipayung.
Trimidas ya. Ini yang angkatan 2018 nggak tersinggung ya, yang junior mimpin kalian ya. Harus bisa menerima ya. Jadi nggak ada istilah junior senior sekarang ya. Ini di kelas yang sama. Oke? Setuju ya? Setuju, Pak. Kemudian Wahyu Daniel. Ya, Pak. Monggo, Mas. Ya. Nama saya Wahyu Daniel, rumah di Bekasi, angkatan 2018. Wah, di Bekasi juga nih. Tangga juga. Jessica. Nah, Iya, Pak. ya. Nah, perkenalkan nama saya Jessica dari angkatan 2019. Saya tinggal di Cibinong. Baik, terima kasih Jessica. Yohana Ronauli. Pak, Ya. perkenalkan nama saya Yohana, angkatan 19, tinggal di Depok. Oke, tinggal di mana? Di Depok, Pak. Oke, makasih. Eutenia Andruru. Iya, Pak. Ya. Perkenalkan nama saya Yutenia Nduru, saya angkatan 2019, tinggal di Jakarta. Oke, makasih. Kemudian Zevani Naulia Mauren. Ya, Pak, perkenalkan nama saya Jevani, angkatan 2019, tinggal di Cipayung. Oke, makasih Zevani. Masih ada nggak yang belum saya panggil? Ada yang masih ada yang belum dipanggil? Oke, saya rekap ya. Terima kasih perkenalan awal. Angkatan 18 ada 12 orang dari 13. Berarti ada satu yang nggak hadir. Ketua kelas catat ya. Besok-besok saya nggak perlu absen kayak gini lagi. Ini karena perkenalan awal ya. Habis waktu kita nanti ya. Buat kuliah nanti habis. Kemudian yang 2019 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ada 27, benar ya? Ada 27 orang dari 31. Berarti ada 4 orang yang nggak hadir. Ya. Ada 4 orang, Pak. Ya. Oke. Nah, nanti tolong dikabarkan yang ke-4 orang itu sama 1 orang itu ya. Tolong nanti kalau nggak ada halangan besok-besok kuliah tolong hadir ya. Karena absensi akan menentukan kelulusan kalian juga. Ya, itu saya dapat informasi juga dari akademis dan itu benar ya, itu peraturannya. Jadi kalau di bawah sekian persen itu nggak bisa ikut ujian. Ya, sayang ya kalian udah dibayar uang sama orang tua ya, jangan disia-siakan ya kesempatan ya. Apalagi sekarang kan kuliahnya kan online ya, harusnya lebih mudah secara secara transportasi ya, nggak perlu kalian susah payah ke Cawang ya. Nah, itu tolong dihargai dan juga saya juga sebagai dosen juga berusaha memberikan yang terbaik untuk kalian ya. Terbukti tadi saya sampaikan sama kalian ya, ada meeting hari ini saya batalkan ya, meeting penting ya, saya geser minggu depan ya, karena padahal meeting itu udah jauh-jauh hari juga ya, tapi demi kuliah kalian ya, saya nggak mau hari pertama kita langsung saya izin gitu ya. Oke teman-teman, itu dulu dari saya. Selanjutnya saya akan menyampaikan rencana perkuliahan kita ya. Nah, berdasarkan dari RPS yang saya terima ya, itu sebenarnya buku wajib yang kita harus baca adalah dari BIMS. Judulnya ada Advanced Accounting. Itu berlaku untuk yang teman-teman yang di angkatan 18 maupun 19. Ada yang pernah baca nggak buku BIMS? Advanced Accounting. Ya, itu buku standar ya. Jadi saya lihat di RPS kedua-duanya itu digabung. Nah, terus kemudian apa perbedaan RPS yang angkatan 18 19? Ya, saya lihat baca di RPS itu di 2016 ya, buku BIM itu runut ya, dari mulai bab 1 sampai dengan selesai ya. Nah, itu satu buku nggak dibahas semua karena terlalu tebal, bukunya ratusan halaman ya. Dan in English ya, dalam bahasa Inggris. Ya. Nah, kemudian yang tahun 2000 yang angkatan 2019, buku BIMS yang bab 1 itu baru dibahas setelah UTS. Ya. Nah, jadi itu hampir. Nah, kemudian itu ada di mix ya, saya baca
di penyusunan RPS ada di situ seperti gabungan dari misalnya akuntansi terkait dengan penjualan, akuntansi cabang dengan lokasi, dan itu sebetulnya lebih mengarah ke arah intermediate accounting ya. Udah belajar semua ya intermediate ya? Halo? Ada yang bisa komen? Satu orang aja. Intermediate udah pada belajar kan? Kok diam semua ini? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah belajar berarti kan dasar-dasar akuntansi kalian sudah kuasai semua ya. Jadi sebetulnya nggak ada kesulitan lagi. Ini karena ini levelnya udah level advance. Ya, jadi udah akuntansi yang udah level mahir ya. Nah, saya dulu waktu di STAN belajar itu advance itu tahun sekitar tahun 89 atau 90 lah ya, udah cukup lama ya. Nah, sekarang dunia sudah berkembang, sudah berubah ya. Sekarang ada dua kubu besar ya. Dulu cuma satu ya, dulu GEP, Generally Accepted Accounting Principle. Ya, jadi itu yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika ya. Dan sampai sekarang itu masih dipakai sama Amerika. Ya, kemudian di tahun 2000-an itu muncullah satu lagi International Financing Standard Report atau IFRS. Itu yang dikeluarkan oleh Inggris. Ya, dan itu yang menjadi acuan sekarang di PSK kita ya. Kalau yang untuk PSK, kecuali yang untuk yang PSK etap ya. Itu yang masih agak sedikit mix ya. Nah, jadi jujur aja untuk mengajar ini kita buku-bukunya mostly ya sebagian besar hampir itu dari negara maju ya, semua Amerika dan Inggris ya. Nah, di buku BIMS ya saya baca juga ya, memang dia masih banyak menganut faham JEP karena penerbitnya itu adalah dari Amerika ya. Tetapi di dalam juga dia sudah mulai memasukkan diskusi berlakunya IFRS ya. Jadi nggak murni bahwa itu yang saya ajarkan itu hanya istilahnya JEP ya. Jadi udah ada unsur IFRS-nya. Nah, jadi kemudian selanjutnya untuk akuntansi keuangan lanjutan 1 dan juga konsolidasi, kita akan banyak nanti bicara posisi business combination ya, mengenai merger akuisisi, kemudian hubungan parent and subsidiary ya, kemudian tentu grup bisnis. Nah, kebetulan disertasi saya waktu saya di IPB, saya membuat disertasi mengenai transaksi afiliasi dalam grup bisnis ya. Dan itu juga tulisan yang masih sangat-sangat jarang ya. Dan itu juga udah masuk jurnal internasional. Dan apa yang saya tuliskan ini sebenarnya ada juga nyambung secara ilmu keuangan dengan advance accounting ya, yang juga akan kita bahas ya. Nah, jadi saya minta juga kita komunikasi dengan baik selama perkuliahan ya. Saya nggak tahu kalian ini matikan kamera apakah dengar saya ya, atau kalian terus langsung cuek ya. Tolong dihargai ya, dihargai juga. Kita menghargai orang lain berarti kita menghargai diri sendiri. Itu prinsip teman-teman ya. Kalau mau dihargai dirinya, mesti menghargai orang lain. Ya, nggak apa-apa tutup kamera, ya. Tapi yang penting fokus, ya. Jangan nanti tutup kamera kabur, nggak jelas. Nah, ya. Karena saya sendiri tadi saya kasih tahu, saya punya effort juga. Hari ini saya sengaja, ya, nggak ikut rapat penting, sangat-sangat penting rapat itu ya. Tapi saya geser jadi hari Selasa dan puji Tuhan bisa Selasa depan. Nah, saya akan share materinya, ya. Jadi kita sepakat karena ini ada dua kelas yang RPS yang berbeda, dua angkatan yang berbeda dan digabungkan jadi satu kelas. Saya harus pintar-pintar nih, harus pintar-pintar mengajar supaya jangan sampai kelas yang 18 dan 19 tidak dapat materi yang sesuai diinginkan oleh RPS ya. Tapi patokan kita RPS. Nah, cuman saya harus cerdik ya. Jadi istilahnya bab 1 yang tadinya diajarkan di angkatan 19 setelah UTS saya majukan ya, jadi saya ajarkan sekarang ya, jadi supaya gabung dengan angkatan 18. Nggak mungkin saya ngajar berbeda-beda di jam yang sama ya, saya bukan Superman ya.
Jadi mesti apa ya, pintar-pintar saya menempatkan materi yang disampaikan, tapi yang penting bisa terbahas semua nanti sampai dengan selesai. Ya. Nah, sebelum jauh nanti kan ada praktikum akuntansi ya. Nah, itu yang ikut siapa aja di sini? Apakah angkatan 19 aja atau 18 ikut juga nggak? Ada Bapak, praktikum? Hah? Pak, Sorry. sebelumnya saya mau tanya ke angkatan atas, Pak. Ya, silakan. Kakak-kakak abang-abang, kalian itu berapa SKS ya? AKL-nya? Sorry. Ada yang tahu? Iya, Pak. Soalnya gini, Pak. Karena kalau misalnya nih, kami kan teori kan 2 SKS, praktikumnya 1 SKS. Nah, kan ini kan AKL itu berapa SKS, Pak? Jadi kalau misalnya sama, ya udah bareng aja gitu, Pak. Nah, itu saya nggak tahu, makanya saya tanya kemarin udah tanya bagian admin Pak Yosua. Katanya makanya saya bilang gabungkan aja kalau yang untuk kuliah ini pagi. Saya kan sekarang ngajar 2 kuliah nih. Pertama jam 7.30 sampai jam 9.10. Kemudian lanjut 9.20 sampai dengan jam 11. Nah, yang 7.30 sampai 9.10 itu adalah untuk mata kuliah tadi akuntansi konsolidasi dan juga kelas untuk akuntansi keuangan lanjutan. Nah, cuman yang untuk praktikum di situ hanya ditulis praktikum akuntansi konsolidasi. Nah, pertanyaan saya, teman-teman yang di akuntansi kelanjutan 1, apakah sudah pernah ada terima praktikum? Kalau sudah ada berarti nggak perlu ikut, karena jawaban kemarin si orang adminnya Pak Yosua katanya hanya cukup teman-teman yang akuntansi konsolidasi. Apakah itu benar? Saya konfirmasi dulu. Coba teman-teman yang 18, coba bicara dulu. Siapa nih yang bisa bicara? Ada perwakilan juga lah, 18 siapa? 18 yang bisa bicara. Neta lah. Ya, Neta Pak, gimana? Bisa ya? Coba Neta. Mana si Neta? Halo Neta. Halo Neta. Atau yang lain? Mungkin yang lain aja, Pak. Yang lain siapa? Yang angkatan 18? Ini ada si Abel, Ane, Bima, Christine, Elvin, Emma, Fitria, Ken, Neta, Ricardo, Ronaldo, Wahyu. Coba ada yang bicara ya, 1 orang deh. Saya konfirmasi gitu. Iya, Pak. Siapa nih? Halo? Ya, Pak. Ya, siapa? Namanya siapa? Sebutkan, saya nggak bisa lihat di sini. Nama siapa? Ken, Pak, Ken. Oke, silakan Ken, gimana? Ya, di sini tertera di mata kuliahnya akuntansi keuangan lanjutan 1, nggak ada praktikum, Pak. Udah pernah terima praktikum sebelumnya? Memang nggak ada praktikumnya, Pak. Loh, kok bisa? Beda-beda kalian. Iya, Pak. Yaudah. Beda kurikulum, Pak. Ya udah, oke. Kalau gitu saya ikuti kurikulumnya ya. Jadi nanti setelah habis ini, teman-teman jam 9.10 kita break dulu ya, sekitar 9:30 lah. Saya juga belum makan ini ya. Belum makan, belum sarapan ya. Nanti 9:30 kita lanjut lagi tahap 11 ya. Jadi dengan kata lain ya, kalau mau teman-teman yang 2018 kalau mau ikut silahkan ya. Kalau mau ikut silahkan, saya nggak halang-halangin ya. Tapi kalau mau live silahkan juga ya. Jadi nanti dengan kata lain begitu kita selesai nanti, tolong jangan di live yang angkatan 2019 terutama ya. Kita mau lanjut lagi ya. Ataupun kalau mau live mau menghemat pulsa boleh ya, tapi join lagi ya. Jadi kita lanjut sampai dengan nanti jam 11. Ya, nah lab itu nanti kebanyakan nanti kita akan diskusi, nanti ada video YouTube ya, ada istilah kita diskusi soal ya, karena tanpa soal juga kita juga nggak bisa mahir ya. Ini mohon maaf yang angkatan 2018, saya hanya mengikuti dari RPS. Nanti kalau komplain kalian, kok saya nggak dapat lab akuntansi, tanya aja sama itunya prodinya ya, Ibu Feni. Ya, karena yang menyusun beliau, bukan saya gitu ya. Saya hanya mengajar doang. Iya, Pak. Oke ya. Pak, saya mau tanya lagi, Pak. Ya, silakan.
Ini angkatan 2018 selesainya jam berapa ya Bang Kakak? 19.10 katanya. Kenapa? Bener. Enggak, Pak. Jam 10 kita. Jam 10 Pak, mereka Pak kelarnya. Jadi mereka masih ikut kita gitu Pak. Lah kok bisa beda-beda sih? Kok Nah aneh ya? itu Pak. Mereka selesai jam 10 ya Kak ya? Jam Iya, 10? di AIS-nya jam 10 selesainya. 3 SKS kayaknya itu. 3 Ya udahlah SKS. Kak. Ya, Jadi ini kacau yang bikin ini orang-orang ini apa ini admin nih. Aduh. Udah itu gini kan aja saya lah. Ya udah gini aja. Begitu nanti lanjut di lab ya, lab akuntansi, kalian ikut aja ya. Ikut aja ya. Tanggung Pak, juga. maaf, Pak, sebelumnya, Pak. Yang penting kan kalian dapat ilmunya kan. Ikut aja karena itu masih berhubungan dengan materi kuliah yang saya sampaikan. Ya, nanti kita latihan soal ya segala macam di situ nanti di lab itu. Ya, jadi nanti kebanyakan kalau kuliah ini kita coba kebanyakan dulu teori-teori, nanti latihan soalnya di situ. Ya, diskusi ya di situ ya. Kalau Pak, kalian sebelumnya, rajin mau sampai jam 11 silakan ya. Saya halangi. Yang penting kalian bisa dapat ilmu ya. Jangan jadi terpaksa ikut kuliah karena ikut aturan jam, bukan. Yang penting dapat ilmunya. Ya. Jadi saya izinkan nanti kalau memang itu jam, karena di sini saya bukan ini loh, ntar ya. Saya cek ntar ya. Ntar jadwalnya. Pak. Ya, kalau saya lihat di sini apa? Akuntansi keuangan lanjutan 1 7.30 sampai 9.10. Terus akuntansi konsolidasi 7.30 sampai 9.10. Praktikum akuntansi konsolidasi 9.20 sampai jam 11. Mana yang benar nih? Yang bilang sampai jam 10 siapa? Akuntansi keuangan lanjutan 1. Oh, karena 3 SKS itu ya? Iya. Oh, ini salah berarti bikin jadwal ini. Memang saya baca di sini akuntansi konsolidasi 2 SKS. Kemudian akuntansi keuangan lanjutan 3 SKS. Kemudian praktikum itu 2 SKS. Jadi total 5 SKS ini. Ya. Oke, jadi kita sepakat gimana nih? Teman-teman 2018 mau ikut praktikum sekalian ya? Lanjut ya. Tanggung ya. Pak. Ya. Saya Ya, jam gimana? 10 ada kelas lagi, Pak. Lanjut, Pak. Oh, ada kelas lagi? Lanjut aja. Iya, Pak. Oh, jam berapa kelasnya? Jam 10, Pak. Kacau kali ini yang bikin jadwal nih. Ya udah, kalau gitu kalian break di tengah jalan deh kalau gitu, ya. Sampai jam 10. Baik, Nanti kalian saya kan nggak mungkin juga ganggu dosen lain kan. Mata kuliah apa berikutnya kalian? Itu, Pak, cuman perbaikan nilai, Pak. Akuntansi, pengantar akuntansi, Pak. Rutin nggak atau hanya sekali-sekali? Belum masuk, Pak. Nanti pertemuan pertama. Oh, pertemuan pertama. Siapa yang ngajar? Pak Farel, Pak. Oh, jam 10 dia? Iya, Pak. Oke, yang 2019 enggak kan? Lanjut ya. Oke. Ya udah, oke. Ya anggap aja nanti praktikum itu juga para jalan itu bagian dari itu ya, bagian dari mata kuliah yang kalian tekuni ya. Karena situ nanti kita akan diskusi ya, praktek ya. Oke, teman-teman, ini waktu kita udah 8.31, waktu saya juga nggak banyak ya. Jadi kita mulai aja ya. Saya share dulu ya materinya ya. Yuk, makasih. Bentar ya, saya share dulu ya. Bentar ya.
Udah bisa lihat teman-teman? Sudah, Pak. Oke, ya. Sudah, Pak. Kita mulai ya. Jadi ini adalah bab permulaan ya dari advance accounting, akuntansi lanjut atau akuntansi konsolidasi ya. Jadi ini dari bukunya si Floyd Ibims ya, Robin H. P. Clements ya. Jadi nanti kalau mau buku PDF-nya saya bisa share nanti di grup ya, bisa baca-baca. Kemudian juga nanti untuk PowerPoint-nya nanti juga bisa kita share juga ya. Tapi untuk kalangan terbatas ya. Oke. Saya mau tanya, kalau dosen lain biasanya kudanya pakai begini juga nggak? Di-share begini, pakai PowerPoint begini? Iya Pak, di-share. PowerPoint juga sama? Iya. Oke, ya. Oke, kita mulai ya. Oke. Nah, jadi tentu kalau pertama itu kita belajar tuh tentu ada tujuan ya. Nah, jadi apa yang objektif ya. Ini sorry ya, saya sampaikan dalam bahasa Inggris semua ya, teman-teman ya. Kita mulai biasakan bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu bahasa internasional ya. Dan sepertinya anak-anak sekarang jauh lebih gampang bahasa Inggrisnya ya, karena kalian udah biasa nonton YouTube ya, nonton film Netflix atau segala macam ya. Jadi harusnya bukan hal yang aneh lagi bisa bahasa Inggris ya. Kalau zaman-zaman angkatan saya dulu yang bisa bahasa Inggris dengan fasih nggak banyak ya, sedikit ya. Saya pun nggak fasih-fasih amat, cuma secara textbook ya, saya dulu waktu di STAN, buku semua adalah buku dalam bahasa Inggris. Ya karena saya dulu sekolah gratis ya, dibiayai sama World Bank ya, Bank Dunia. Nah, bukunya langsung dari Amerika sana langsung dikirim ya dalam bahasa Inggris. Jadi nggak ada namanya dulu buku terjemahan-terjemahan, nggak ada ya, langsung kan. Nah, saya udah terbiasa dalam bahasa Inggris. Nah, ini saya juga biasakan ke teman-teman sekarang ya. Jadi jangan ada yang komplain nantinya nyampaikan ke Kaprodi, itu Pak Martua ngajarnya nggak bukan bahasa Indonesia. Kenapa? Sumber aslinya bahasa Inggris. Ya, jadi mau nggak mau kita harus belajar dalam bahasa sumber aslinya, karena nanti kalau diterjemahkan kacau, ya aneh gitu. Jadi dan juga teman-teman sudah mulai terbiasa. Ke depan kalau kalian sudah mulai bekerja, tentu kalian akan berhadapan dengan situasi di mana kalian harus bisa berbahasa Inggris. Ya, itu juga yang terjadi di dunia saya yang sekarang di dunia konsultan. Kalau Anda kerja di pemerintahan, mungkin nggak terlalu dituntut. Kecuali bagian tertentu. Tapi kalau begitu Anda bekerja di swasta, apalagi bagian accounting, bagian finance, wajib hukumnya bahasa Inggris kalian bisa. Nah, sekarang saya coba bantu itu dengan cara kalian juga sudah terbiasa lah dengan istilah-istilah accounting dalam bahasa Inggris dan juga teks bahasa Inggris. Ya. Nah, kita kembali lagi ya, tujuan dari kombinasi bisnis ya apa ya, tentu kita bicara nanti kombinasi bisnis ini bisa bicara nanti bermacam-macam ya, ada beberapa variasi ya. Nanti bisa akuisisi, merger, kemudian juga konsolidasi ya. Nah, pertama adalah kita adalah memahami ya motivasi ekonomi ya dari kombinasi bisnis tersebut. Jadi setiap bisnis yang terjadi, baik yang berupa transaksi bisnis kombinasi maupun transaksi bisnis lainnya, adalah dilandasi oleh motivasi ekonomi. Ya, ingat waktu kalian belajar pengantar ilmu ekonomi ya, bahwa manusia itu pada dasarnya adalah yang makhluk sosial yang juga melakukan sesuatu itu ada motifnya ya. Motif ekonomi. Nah, kita berikan ilmu kita adalah ilmu ekonomi ya. Nah, itu juga tercermin juga di sini ya. Setiap ada kita mau melakukan sesuatu hal di kombinasi bisnis tentu ada motivasi ekonominya. Ya, motivasi ekonomi apa? Nah, nanti macam-macam. Nanti kita bisa belajar di belakang. Ya. Kemudian tujuannya berikutnya bagaimana alternatif ya dari bentuk-bentuk kombinasi bisnis ya, baik secara legal maupun perspektif accounting ya. Nah, jadi teman-teman juga nanti juga harus bisa melihat bahwa namanya kombinasi bisnis tersebut ya, kombinasi itu bisa macam-macam nanti ya. Juga akan meliputi hal yang legal dan accounting. Saya kebetulan konsultan ya, sekarang juga lagi menangani klien ya yang melakukan merger dan akuisisi. Kebetulan klien saya perusahaan Jepang. Ya, hari ini juga ada meeting. Sorry, berarti ada dua. Ya, hari ini ada meeting dengan klien Jepang. Saya juga nggak ikut.
ya. Dan itu meeting rutin ya setiap hari Kamis. Nah, itu saya dengan sangat terpaksa ngomong sama mereka, saya wakilkan kepada para manajer saya, ya, untuk weekly meetingnya. Ya. Nah, itu mereka lagi sedang melakukan merger ya dengan perusahaan lokal ya, dan itu akan dilaksanakan tahun depan. Dan ternyata memang secara legal, accounting dan finance tidak mudah teman-teman ya. Jadi welcome teman-teman ke dunia yang cukup kompleks ya, kompleks malah saya bilang ya. Kalau kita bicara kombinasi bisnis kompleks. Nah, tapi ini sangat penting ya. Ke depan ya banyak akan terjadi kombinasi bisnis. Contoh yang paling mengemukakan sekarang adalah waktu kita lihat adanya istilahnya gabungan dari Gojek dengan Tokopedia yang menjadi GoTo ya. GoTo, ya itu teman-teman udah tahu ya. Nah, itu artinya perpaduan yang sangat luar biasa besar ya. Itu juga termasuk bisnis combination. Ya itu dunia nyata ya. Jadi dunia sekarang banyak mengarah kepada ke sana ya. Apalagi situasi pandemi ini juga semakin mendorong ya orang mengarah kepada bisnis combination. Jadi ini penting teman-teman ya untuk belajar ini penting sekali. Karena teman-teman akan bersinggungan dengan dunia nyata yang memang sekarang lagi in ya, lagi tren gitu ya. Nah, kemudian juga yang berikutnya tujuan dari pembelajaran hari ini adalah bagaimana konsep accounting for business combination ya, menekankan pada akuisisi method ya. Nah, jadi gini, nanti kita akan belajar business combination itu terdiri metodenya ada dua ya. Satu pooling ya. Silakan mencatat kalau mau mencatat ya. Jangan dengar-dengar habis itu lupa ya. Sambil mencatat teman-teman ya. Jadi ada metode pooling, satu lagi metode purchase atau yang dikenal nanti terakhir sebagai acquisition. Nah, kalau kita bicara metode pooling, itulah metode dengan tersebut menggunakan nilai buku. Ya, apa tuh nilai buku? Saya nggak perlu terangkan lagi ya. Teman-teman sudah lulus dari intermediate juga ya. Jadi nilai buku ya. Kemudian konsep terakhir ini banyak berubah mengarah kepada konsep purchase, itu nilai pasar ya, di mana IFRS maupun GEP yang sudah juga mengadopsi market value ya atau nilai pasar menjadi dasar kombinasi bisnis ya, sehingga metode purchase atau metode akuisisi ini menjadi suatu konsep yang penting ya, dan nanti kita akan bicara banyak ke belakang. Dan kemudian yang berikutnya ya, bagaimana ya perusahaan itu membuat suatu alokasi ya, alokasi biaya terhadap metode akuisisi ya. Nah, nanti kita akan bisa melihat di belakang biaya-biaya yang terjadi pada saat akuisisi bisa kita bedakan, nanti ada biaya yang langsung ya, direct, ada indirect, dan ada biaya yang langsung immediate atau melekat kepada proses bisnis kombinasi, yaitu biasanya biaya-biaya yang terkait dengan pendaftaran ya di bursa efek, biaya-biaya itu yang melekat misalnya registrasi ya, itu menjadi suatu hal yang penting ya. Jadi teman-teman harus mengenal ya tipe-tipe biaya-biaya yang terjadi pada saat akuisisi bisnis ini apa aja ya. Jadi semua nggak disamaratakan ya. Nanti ada yang masuk sebagai expense pun dibagi dua. Ada investment expense, ada juga yang sebagai operating expense ya, ada sebagai biaya. Tapi ada juga nanti akan mengurangi paid-in capital ya. Itu yang menarik ya di sini ya. Nanti kita belajar di belakang. Nah, kalau motivasi bisnis ya, jadi kalau kita bicara motivasi itu ya, kita harus juga mengenal tipe-tipe dari kombinasi bisnis ya. Tipe-tipe itu di sini ada istilahnya penggabungan bisnis bersifat horizontal ya. Horizontal kalau kita bicara seperti jadi ada integrasi horizontal ya. Ini adalah perpaduan ya perusahaan-perusahaan ya atau bisnis ya yang sama dari lini market ya. Nah, jadi artinya contohnya apa nih? Misalnya penggabungan antar bank ya. Jadi bank A dan B ya bergabung. Itu bisnisnya sama. Ya.
Jadi biasanya mereka mau coba membesarkan ya, artinya porsi marketnya atau pasarnya. Jadi dengan cara mereka bergabung ya. Dulu contohnya kalau bank di Jepang itu Bank of Tokyo sama Mitsubishi, jadi BOTM. Bahkan bergabung lagi satu lagi Bank UFJ ya. Jadi BOTM UFJ, jadi 3 bank bergabung ya. Dan itu menjadi bank yang sangat besar. Nah, itu namanya horizontal ya, integration ya. Nah, yang berikutnya ada vertical integration. Ya, apa itu vertikal? Ya, artinya penggabungan bisnis itu ke arah vertikal dari ya, bisa dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Ya. Jadi istilahnya itu mencakup adanya stage ya atau level tingkat produksi atau distribusi. Jadi yang paling gampang contohnya misalnya ya, ada pabrik mie ya. Pabrik mie dia juga selalu rutin mendistribusikan ya mie-nya tersebut ke konsumen melalui distributor. Nah, kemudian dia beranggapan bahwa distributor itu sangat penting dan juga menjadi bagian dari proses bisnis dia. Jadi kalau ada apa-apa di tengah jalan dari distributor tersebut akan terganggu bisnis produksi pabriknya. Nah, dia artinya si pabrik tersebut akhirnya mengintegrasikan yang satu sebagai pabrikasi, yang satu lagi sebagai distribusi. Ya. Nah, jadi 2 bisnis yang berbeda tetapi masih satu stage ya, satu apa istilahnya? Satu rangkaian dalam bisnis proses. Nah, itu biasanya yang disebut sebagai vertical integration. Nah, yang terakhir adanya conglomeration. Nah, conglomeration ini adanya penggabungan bisnis yang sebenarnya nggak ada hubungan sama sekali gitu loh. Ya, unrelated and diverse products or services. Ya, jadi nggak berhubungan dan berbeda. Ya, nah kok bisa begini? Nah, ini yang banyak terjadi ya. Contohnya apa? Misalnya antara bank dengan perusahaan leasing. Ya, itu berbeda gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat ya, itu sebenarnya ada juga value added yang ditimbulkan dari tersebut ya. Misalnya ya tadi kalau bank dia mengakuisisi perusahaan leasing juga memang biasanya juga berhubungan ya untuk pembiayaan segala macam ya. Nah, bisnis mereka ini digabungkan ya, konglomerasi atau yang berbeda sama sekali ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya adanya penggabungan misalnya bisnis makanan ya. Dengan bisnis misalnya toys, mainan anak-anak ya. Lu kok bisa? Nah, ini rupanya juga ada hubungan mungkin ya, bisnis pleasure, bisnis kesenangan ya. Jadi orang juga akan melihat makanan dan juga toys itu adalah suatu hal yang saling melengkapi ya gitu. Ya, sampai di sini masih ada yang mau bertanya silakan. Ini penting ya konsep ini ya. Kalau ada yang mau nanya silakan buka aja, langsung tanya. Kalau nggak ada saya lanjut ya. Oke. Nah, alasan-alasan untuk kombinasi bisnis ya, alasannya apa ya? Pertama tentu adanya keuntungan dari biaya ya. Jadi kalau nanti teman-teman juga melihat ya, banyak transaksi bisnis combination ini dilandasi bahwa lebih murah bagi mereka ya untuk membeli daripada menciptakan. Ya, jadi kalau ini terkait dengan situasi inflasi. Ya, misalnya inflasi kondisi sekarang kalau misalnya mau meng-create suatu perusahaan perlu suatu investasi yang cukup besar. Sementara kalau dia membeli suatu perusahaan yang lain ya akan jauh lebih murah dan juga sudah jalan perusahaannya. Ya, jadi menginstal atau men-set up suatu perusahaan baru tidak mudah teman-teman ya. Saya sudah berbisnis dulu waktu saya masih aktif juga, saya juga ada bisnis kecil ya. Tapi lumayan ya, saya dulu pernah jadi distributor CD ya, dulu masih zaman compact disc ya. Saya mengirimkan kepada 500 toko di Alfamart ya. Jadi Jawa Barat, DKI, Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah. Habis itu ternyata juga nggak mudah teman-teman ya. Saya juga artinya bicara sekarang ini bukan hanya sebagai orang mantan dari PNS, tapi saya juga pelaku bisnis ya. Saya juga pernah berbisnis teman-teman. Dan sekarang saya juga berbisnis juga, bisnis konsultan ya. Dan dulu saya pernah bisnis trading juga pernah ya.
Nah, itu ternyata memang nggak mudah. Nah, jadi kalau kita bicara cost advantage sangat-sangat penting teman-teman ya. Dengan adanya bisnis kombinasi ini dimungkinkan artinya kita memperoleh sesuatu yang sudah jalan ya, perusahaan sudah jalan, sudah bagus dan jauh lebih pasti ke depan ya. Dan lebih pasti ke depan artinya kita bisa lebih terukur gitu ya. Nah, kemudian ada yang kemudian merendahkan risiko. Nah, ini juga terkait dengan tadi cost advantage. Jadi kalau misalnya dengan adanya kita mengantisipasi kompetisi ke depan dengan kita melakukan kombinasi bisnis ya, diharapkan kita bisa selangkah lebih maju dari kompetitor kita, sehingga kita risiko ke depan akan lebih berani kita menempuh suatu risiko, mengambil suatu opportunity ke depan ya, dengan adanya suatu penggabungan ya, daripada kita sendiri lebih bagus kita gandeng ya perusahaan-perusahaan yang memang bisa mengurangi risiko ke depan ya. Kemudian yang berikutnya adalah fewer operating delays ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, penggabungan misalnya untuk pabrikasi serta distribusi ya, itu sebenarnya juga akan mengurangi keterlambatan ya. Misalnya keterlambatan produksi, kemudian keterlambatan penjualan akibat dari pengiriman barang yang tidak tepat waktu, ya itu akan dikurangi ya dengan adanya kombinasi bisnis ya. Nah, kemudian yang keempat ini juga menarik, avoidance of takeovers, jadi menghindari ya dari pengambil alihan. Nah, ini ada suatu prinsip ya dalam bisnis. Mungkin agak sedikit seram kalau saya ngomong ya, kalau kita bicara di bisnis itu seperti perang teman-teman ya, kalau udah kita kembali kepada realita perang ya, artinya kita menghadapi para kompetitor ya, artinya kita bisa juga berhadapan dengan situasi di mana kita kalau nggak dimakan ya kita dimakan gitu ya. Nah, itu artinya untuk menghindari itu kita harus berani ya. Kalau perusahaan sudah mulai besar, dia harus berani menghindari supaya dia tidak ditelan oleh kompetitornya. Dia akan menelan dulu perusahaan lain supaya dia bisa survive. Ya, jadi kalau kita bicara bisnis ini mirip dengan kehidupan kita juga ya. Ya, tapi mungkin sedikit agak sarkas. Tapi itulah hidup ya. Kalau Anda mau bertahan ya Anda harus maju terus. Anda harus kalau bisa artinya mengambil kesempatan dengan cara men-take over ya yang apa ada di depan Anda ya. Dengan cara begitu Anda akan bisa bertahan. Anda tidak ditelan sama orang lain juga. Ya, jadi memang ini suatu prinsip yang menarik ya dari business combination. Jadi ada keinginan untuk bertahan dengan cara men-take over perusahaan lain. Nah, kemudian yang kelima, ini juga menarik ya, menarik teman-teman. Ini terkait dengan akuisisi dari intangible assets. Ya, akuisisi dari intangible assets. Ya. Jadi istilahnya di sini kalau kita bicara intangible itu ya, teman-teman ya, itu artinya aset-aset yang tidak berwujud. Ya, contohnya apa? Ya, contohnya nanti kita bicara misalnya suatu royalti ya, suatu penemuan-penemuan yang bisa dipatenkan ya, dan contohnya misalnya Apple ya, itu juga menjadi hal yang penting dalam dunia. Bahkan teman-teman ya, sudah ada penelitian juga bahwa intangible itu memegang peranan penting. Ya, contohnya apa ya? Brand Nike ya. Jadi teman-teman bisa melihat misalnya di Indonesia ini banyak pabrik-pabrik sepatu ya, Nike ya. Brand ya, marketingnya semua yang pegang adalah pihak Amerika sana. Jadi sini cuma sebagai cost center aja. Ya, jadi mereka yang atur semua berapa biaya produksi segala macam, nanti mereka yang mengambil benefit harga jualnya segala macam. Kenapa bisa terjadi itu? Karena mereka yang mendevelop mengembangkan dari misalnya sepatu ya, kita bicara sepatu Nike, mereka yang mendesain ya, kemudian brand mereka yang punya ya, dan brand itu value-nya nilai sangat-sangat mahal teman-teman
Ya, makanya kalau kita dengar ya, kalau orang mengakuisisi perusahaan lain itu sebenarnya kebanyakan mereka yang mengakuisisi intangible-nya. Dan itu harganya bisa miliaran dolar, teman-teman. Ya, kalau udah brandnya sudah sangat-sangat bagus. Ya, contoh kalau teman-teman dulu masih ingat ya, waktu siapa? Facebook ya, mengakuisisi si WhatsApp ya. Yang sekarang kita sering pakai WA nih ya, WhatsApp. Itu $1 miliar, teman-teman ya. Kenapa di itu akuisisi? Karena intangible-nya. Intangible-nya apa? Si WhatsApp itu punya followers-nya itu udah sampai jutaan ya, bahkan mungkin sampai ratusan juta. Itu intangible dari situ, teman-teman. Ya. Jadi si Facebook sangat-sangat terpesona ya dengan basis data yang dipunyai oleh si WhatsApp juga ya. Nah, jadi dia akan combine basis datanya dari si Facebook dengan data si WhatsApp. Dan itu sangat-sangat penting teman-teman dalam dunia sekarang ya, dunia bisnis. Ya, basis data pelanggan itu menjadi suatu intangible juga. Ya, orang akan terdorong untuk bisa berbisnis dengan baik. Teman-teman sekarang kan ada juga yang mungkin jualan ya melalui Facebook, jualan menggunakan Tokopedia segala macam. Nah, itu teman-teman ya sebenarnya dikumpulkan juga data teman-teman situ. Jadi teman-teman beli apa, terus bahkan pergi kemana segala macam itu ada database, big data namanya. Nah, itu juga menjadi suatu intangible. Dan itu menjadi hal yang mungkin waktu zaman saya tahun 90-an awal atau 80-an akhir itu bukan menjadi suatu hal yang didiskusikan, tapi sekarang itu menjadi hal yang penting gitu ya. Nah, akuisisi berhubungan dengan itu. Ya, bisnis combination berhubungan dengan itu. Ya. Ketertarikan atas intangible ini punya suatu perusahaan itu value sangat-sangat besar. Ya. Nah, sekarang pun saya sebetulnya sedang membentuk intangible teman-teman nih. Ya, teman-teman mau punya value bagus nggak nanti di pasaran kerja? Mau punya value yang bagus nggak untuk berusaha sendiri sebagai misalnya entrepreneur? Ya harus punya value. Nah, intangible dibentuk melalui apa? Melalui knowledge, pengetahuan. Ya, jadi tolong teman-teman tekun belajar ya. Karena pengetahuan itu adalah power, knowledge power ya. Teman-teman akan mempunyai hal yang lebih ya. Jadi nggak usah takut. Sama enggak ya, sepanjang memang kita belajar tuh. Yang penting teman-teman tekun ya belajarnya. Kemudian yang berikutnya lagi adanya alasan bisnis dan keuntungan pajak. Nah, keuntungan pajaknya apa nih? Jadi kalau misalnya itu ada loss carry forward, namanya ya istilahnya kompensasi kerugian. Ya, jadi biasanya mereka manfaat. Kalau di Indonesia sudah dilarang kayak gitu-gitu ya. Dulu sebelum aturan itu belum ada, itu banyak digunakan ya. Jadi mereka mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang merugi supaya kerugian perusahaan yang sudah ada yang tersebut bisa dimanfaatkan untuk mengurangi laba di perusahaan yang mengakuisisi sehingga biar pajak itu menjadi rendah. Ya, itu tax advantage ya. Dulu masih bisa begitu ya. Itu teman-teman alasan-alasan kombinasi bisnis. Oke, masih ada yang mau tanya? Saya ke toilet sebentar ya. Ke toilet ya. Yuk. Bapak maaf, suara Bapak di mute.
Oke, suara saya bisa didengar? Iya Pak, sudah terdengar. Oh, oke. Tadi nggak di-mute kan tadi kan? Tadi Bapak pas keluar tadi sempat di-mute. Oke, Tadi Bapak datang. memang sengaja saya mute. Nah, tapi sebelum-sebelumnya dengar ya? Dengar Pak. Dengar. Oke, teman-teman. Nah, kita kembali lagi. Nah, namanya bisnis ya di dunia ini juga sebetulnya diatur juga ya oleh masing-masing jurisdiksi atau negara ya. Jadi nggak boleh orang sembarangan berbisnis suka-sukanya gitu ya. Kombinasi bisnis pun ada aturan-aturan juga ya. Nah, kalau di Amerika namanya Federal Trade Commission. Jadi dia akan melakukan pembatasan terhadap kombinasi bisnis yang bisa membuat monopoli ya. Jadi istilahnya mengurangi kompetisi dan membuat perusahaan tersebut bisa merubuhkan ya para lawannya sehingga dia menjadi dominan, dan itu ujung-ujungnya apa? Akan merugikan konsumen ya. Nah, itu kalau teman-teman masih ingat ya, si siapa Mark Zuckerberg ya yang punya Facebook pernah dipanggil ya sama pemerintah sama Senat ya. Senat Parlemen Amerika menanyakan soal Facebook ya, dianggap terlalu dominan ya. Waktu itu dia sampai dianggap melakukan praktek monopoli. Nah, itu juga akhirnya dia bisa keluar dari jerat itu. Nah, di Indonesia ya itu juga ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 99 ya. Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, ini juga kita sudah ada ya. Jadi kalau orang mau melakukan kombinasi bisnis baik merger, akuisisi maupun konsolidasi harus seizin nanti namanya KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Nah, tolong catat ya, KPPU. Nah, KPPU itu yang nanti akan mengizinkan boleh nggak ini dilakukan ya. Nah, itu biasanya transaksi yang memang di atas angka tertentu. Misalnya, saya juga aku agak lupa ya, apakah itu di atas 1 triliun atau apa. Pokoknya begitu memenuhi angka tertentu, dia harus izin dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Ya, landasannya apa? Undang-Undang Nomor 5 ini. Ya, jadi Undang-Undang Antitrust namanya ya. Nah, kemudian regulasi itu juga kalau di Amerika itu ada dari Federal Reserve Board ya, ada Departemen Transportasi, kemudian Federal Communication ya. Jadi sebetulnya di Indonesia begitu ya, kalau dia sudah menjadi bisnis yang menguasai hajat hidup orang banyak ya, itu akan menjadi hal yang mengkhawatirkan apabila dia terlalu dominan. Nah, kita bisa sekarang lihat contoh ya, yang teman-teman sehari-hari ya. Bisnis kalau untuk transportasi yang sekarang cuma 2 pemainnya ya, kalau kita bisa lihat ya, yaitu Gojek dan Grab ya. Ya, teman-teman sering ya naik Grab, naik Gojek ya. 2 itu ya. Dulu sebelum itu mereka berdua itu banyak nggak pemain-pemain yang lain? Banyak ya. Ada Lady Jack, Blue Jack, Jack semua ya. Tapi rontok satu-satu ya. Nah, sehingga mereka akhirnya tinggal 2 ini yang bertahan dengan di backup masing-masing oleh investor yang kuat ya. Ya, ada yang dari bank yang mau invest ke si Grab misalnya, itu dulu Lipo yang punya ya. Kemudian kalau Gojek itu Pak Nadiem Makarim ya. Investornya juga dari berbagai macam penjuru ya, dari seluruh dunia. Nah, itu mereka menjadi 2 besar. Nah, itu juga menjadi perhatian pemerintah. Jangan sampai 2 orang besar itu main mata, ya, sehingga bisa merugikan konsumen. Nah, itu ya. Nah, itu gunanya aturan-aturan. Contohnya misalnya regulasi mengenai Department of Transportation ya. Nah, jadi itu kita harus belajar juga teman-teman ya. Kalau kita bicara dunia bisnis ya, teman-teman bukan hanya sekedar akuntan yang hanya mencatat debit kredit, tapi teman-teman harus mengerti juga aturan-aturan main yang berlaku, peraturan-peraturan yang hukumnya apa, terus cara berbisnis bagaimana. Di situ kalian menjadi akuntan yang lengkap ya, bukan akuntan yang cuma mau tahu ini kalau kayak ini gimana, jurnalnya begini. Kalau kayak gitu kalian udah askir tuh ya, nggak bakal terpakai di luar sana ya, karena bukan itu dibutuhkan perusahaan, bukan ya. Bagaimana kalian bisa membantu perusahaan menganalisis dengan baik sehingga ada suatu value atau kontribusi kalian untuk perusahaan. Ya, makanya dunia accounting ini sangat-sangat dekat ya dengan dunia finance atau keuangan ya. Nah,
Kalau di luar itu accounting and finance itu gabung kebanyakan ya. Jadi ilmunya digabung ya. Jadi lebih menarik teman-teman ya, lebih hidup ya gitu. Nah, ini bentuk untuk kombinasi bisnis ya. Legal formnya misalnya kita bicara misalnya akuisisi ya, dan merger dan konsolidasi. Apa bedanya teman-teman ya? Kalau kita bicara akuisisi ya, itu terjadi ketika suatu perusahaan mengakuisisi ya saham dari entitas bisnis lainnya ya, dan mengintegrasikan ya aset atau bisnis atau saham itu kepada operasi bisnis tersebut. Nah, ini kalau yang diakuisisi di sini ya, artinya perusahaan dicaplok tidak mati ya, sama-sama hidup. Nah, itu akuisisi. Ya, jadi misalnya A dengan B, A mengambil aset dari si B ya, si B tetap hidup ya, atau dia mengambil sahamnya si B, B tetap hidup. Nah, itu akuisisi ya. Nah, kemudian ada merger ya. Nah, kalau merger itu terjadi ketika suatu perusahaan ya mengambil alih seluruh operasi dari entitas bisnis lainnya, dan bisnis yang diambil alih itu dibubarkan. Ya, jadi misalnya perusahaan A mengambil alih perusahaan B ya, yang si B itu melebur ke dalam A, itu namanya merger, bubar dia, dissolve ya. Nah, itu yang sekarang saya lagi tanganin juga ya, ada klien Jepang saya. Kemudian yang ketiga konsolidasi ya. Nah, konsolidasi ini terjadi ketika suatu perusahaan dibentuk teman-teman ya, dibentuk untuk mengambil alih aset dan operasi dari 2 atau lebih ya entitas bisnis yang terpisah, dan membubarkan bisnis yang terpisah tersebut. Ya, nanti kita belajar bagaimana pengertiannya ya. Jadi misalnya A ya dibentuk ya, tadi nggak ada A tuh ya, dibentuk A untuk mengakuisisi B dan C yang sudah eksis. Ya, B dan eksis itu masuk ke A ya. Contohnya apa nih? Contohnya kayak tadi Bank Mandiri ya. Dulu ada namanya BTN ya, kemudian ada Bank Eksim ya, teman-teman kalau masih ingat ya, itu bank-bank pemerintah ya. Kemudian itu di konsol ya, digabung, dibentuklah satu bank baru namanya Bank Mandiri yang sekarang teman-teman sering nabung ya. Itu sebenarnya gabungan dari banyak bank itu, bank-bank pemerintah. Ya, nah, bank-bank pemerintah yang lama itu akhirnya dilebur ya, menjadi satu, menjadi Bank Mandiri. Itu yang dinamakan sebagai consolidation ya, gitu. Nah, ini coba pengertiannya merger ya. Nah, merger A plus B sama dengan A. Ya, jadi B-nya hilang ya, gitu. Ya, jadi misalnya perusahaan A itu membeli aset dari perusahaan B ya dengan cash atau aset lainnya, atau bisa juga dia membeli dengan utang ya, atau dengan saham ya. Nah, jadi cara kita melakukan suatu merger berbeda-beda ya. Case-nya bisa melalui kita pembayaran cash atau aset, atau bisa juga melalui mengeluarkan suatu surat utang ataupun mengeluarkan saham baru ya. Nah, si B itu bubar ya. Nah, kemudian perusahaan A itu bertahan ya dengan juga memasukkan aset dan kewajiban si perusahaan B ya. Kalau aset dan kewajiban yang dimasukkan itu yang sering disebut sebagai net asset ya. Aset dikurangi liability sama dengan equity ya, sebagai net asset. Kenapa itu? Karena nanti valuation-nya berdasarkan market value, berdasarkan nilai pasar, bukan berdasarkan nilai buku. Ya, itu yang nanti akan teman-teman belajar. Nah, bisa juga yang kedua ya, perusahaan A membeli perusahaan B ya dengan saham yang diperoleh yaitu dari kas equity ya, atau utangnya ya, dan company B itu dibubarkan ya. Jadi mirip ya dengan yang pertama. Kemudian juga perusahaan A itu bertahan, dan perusahaan sebagai pemegang saham
di perusahaan A. Jadi yang perbedaannya kalau yang kedua ini ya, yang mengeluarkan RT cash, other asset segala macam itu gabungan dari kedua belah pihak tersebut ya. Jadi ada istilahnya inisiasi juga dari perusahaan B juga untuk bergabung ya gitu. Nah kalau konsolidasi, nah ini E plus F sama dengan D ya. Jadi istilahnya perusahaan yang baru itu adalah D ya. Jadi dengan kata lain yang E dan F itu bubar ya. Jadi ini sudah terangkan semuanya. Nanti teman-teman silakan sudah dijelaskan ya. Jangan nih, saya juga mau mengejar waktu juga nih ya. Sebentar lagi kita udah harus bubar nih materinya. Tapi kita lanjut lagi ya. Saya break dulu sebentar ya. Nanti 19.10. Nah, keeping the term straight ya. Jadi ini maksudnya apa ini? Ya, jadi gini. Dalam hal kita melakukan merger, akuisisi maupun konsolidasi, kita harus memegang suatu hal secara prinsip-prinsipnya apa? Ya, prinsip-prinsipnya apa yang kita harus jalanin, dan juga istilah-istilah apa yang kita harus pahami. Ya, supaya nanti pembahasan ke bab selanjutnya teman-teman bisa paham ya, karena ini perspektifnya adalah perspektif accounting yang kita akan bahas. Ya, jadi kalau kita bicara secara bisnis ya, merger dan consolidation itu tidak selalu harus dibubarkan perusahaan yang bersangkutan. Nah, ya. Nah, dalam chapter 1 ini yang kita bahas ya, asumsi yang kita pakai adalah kita mengakuisisi 100% ya perusahaan yang dibubarkan tersebut. Ya, dan akan juga kita pakai asumsi ini ke chapter-chapter berikutnya. Ya, untuk memudahkan pembahasan sebetulnya. Dalam dunia nyata ya, merger dan akuisisi tidak sesimpel itu. Ya, sangat kompleks ya. Saya lagi menghadapi suatu klien juga ya, nggak simple ya, kompleks ya. Nah, consolidation, nah teman-teman mungkin kalau sering dengar ya laporan keuangan terkonsolidasi ya. Nah, consolidation ya dalam hal accounting ya itu digunakan untuk menggambarkan proses penyusunan laporan keuangan antara parent dengan subsidiaries ya, induk dengan anak ya. Nah, dengan kata lain, waktu kita bicara consolidation ya, itu ada aspek di mana si perusahaan parent itu memiliki kepemilikan lebih dari 50%. Itu harus dicatat teman-teman ya. Jadi nggak bubar perusahaan yang dicaplok, tapi dia dominan kepemilikannya yang mengambil alih tersebut. Jadi dengan kata lain, secara entitas mereka adalah dua entitas yang terpisah. Ya, artinya secara legal misalnya A dan B masing-masing tetap berdiri, tetapi secara accounting mereka dikonsol karena sudah dominan kepemilikan dari si A terhadap si B, yaitu lebih dari 50% saham B dimiliki oleh perusahaan A. Bahkan disebut sebagai laporan consolidation. Nah, teman-teman akan bisa juga buka di www.idx.co.id, perusahaan-perusahaan go public rata-rata punya laporan yang begini, consolidation ya. Mereka lapor ya. Karena induk usaha itu dia sudah membawahi bukan hanya satu subsidiaries, bisa sampai puluhan subsidiaries. Ya, cuma nanti teman-teman klik aja misalnya Astra, nanti belajar laporan keuangan konsol itu gimana ya. Baca ya, pelajari sendiri ya. Nah, nanti saya kasih tugas untuk itu teman-teman ya. Teman-teman akan menganalisa ya. Saya kasih tugas nanti ya, nanti ada waktunya gitu ya. Bahkan ujian pun saya akan lebih mengarah ke sana. Saya nggak mau ujian masih kayak kita zaman SD. Saya mau ujian yang berpikir ya teman-teman ya. Nah, juga nanti di situ bisa kita lihat konsep consolidation ini menjadi konsep yang sangat penting di dunia advanced accounting. Ya, jadi hubungan antara induk dan anak tercermin ya melalui konsol. Oke, kita break sebentar ya. Teman-teman, halo? Iya, Pak. Suara saya. Kita gabung lagi jam berapa ini? Tadi kata Bapak 10.30. Oke. 9.30 Pak. 9.30. 9.30 ya.
Atau saya teruskan 3 menit lagi. 9.15 kita break ya. Kemudian 9.30 kita masuk lagi ya. Saya habiskan dulu, takut materinya nggak selesai nih. Ya. Baik, Pak. Bentar ya, dikit lagi ya. Oke. Mana tadi itu? Nah, akuntansi untuk kombinasi bisnis ya. Nah, kalau di Amerika sana itu Financial Accounting Standard Board atau FASB. Jadi semacam kayak kayak lembaga yang mengeluarkan pernyataan laporan keuangan lah yang untuk terkait dengan prinsip-prinsip dari akuntansi yang harus diterapkan di perusahaan-perusahaan di Amerika sana ya. Nah, jadi dia bilang kombinasi bisnis itu adalah transaksi ya atau kejadian di mana ya, si acquirer itu ya, perusahaan yang mengakuisisi ya, memperoleh ya pengendalian satu atau lebih dari perusahaan-perusahaan lainnya atau bisnis yang lainnya. Ya, jadi dengan kata lain, yang di sini kita lihat adalah bukan hanya sekedar transaksi jual beli, tapi kontrol. Ya, jadi dia bisa mengendalikan teman-teman ya. Jadi dia bisa mengontrol. Itu kunci dari kita melakukan suatu business combination. Bukan kita lihat asetnya bagus, tapi kita bisa mengendalikan perusahaan lain ya melalui suatu kombinasi bisnis ya. Nah, transaksi tersebut sering disebut sebagai true merger ya atau merger clause dan juga sebagai business combination. Nah, hubungan antara induk dengan anak perusahaan ya terjadi jika pengambilan tersebut tidak 100% ya. Kalau 100% berarti dengan kata lain juga akan mengarahkan kepada perusahaan itu cenderung dibubarkan yang diambil alih ya. Jadi kurang dari 100% ya. Nah, biasanya kalau konsolidasi itu ada lebih dari 50% tapi kurang dari 100%. Ya, dan perusahaan yang diambil alih tersebut tidak dibubarkan. Nah, kemudian kita bicara sejarah ya, kombinasi bisnis tersebut sejak tahun 50. Nah, tadi saya awal bilang ya, ada penggunaan pooling of interest, ya, penyatuan kepentingan. Metode penyatuan kepentingan itu menggunakan nilai buku. Waktu kita melakukan transaksi akuisisi merger dan konsolidasi itu menggunakan konsep di mana perusahaan A memperoleh perusahaan B di mana yang ditarik semua adalah nilai buku dari perusahaan B. Bukan nilai pasarnya. Berbeda dengan purchase method. Purchase method itu adalah nilai pasarnya, ya, market value. Nah, kemudian tahun 2001 ya, si Amerika sudah mulai lebih menekankan penggunaan purchase, ya. Jadi harus pakai nilai pasar. Ya, jadi nilai buku itu sudah dianggap bias sebagai investor, ya. Artinya bisa mengaburkan informasi yang sebenarnya. Jadi kalau orang melakukan transaksi kombinasi bisnis harus mencerminkan nilai pasar yang sedang terjadi. Ya, dan itu juga menjadi hal penting penyamaan persepsi antara GEIP dengan IFRS. Kalau si IFRS sendiri sudah jelas menolak nggak boleh menggunakan metode pooling of interest atau nilai buku. Ya, tapi dia harus menggunakan acquisition method atau purchase method. Nah, jadi istilahnya sekarang antara IFRS dengan si GEIP itu sekarang sudah sama sudut pandangnya dalam hal transaksi untuk business combination. Ya. Nah, kalau di IFRS itu ada di IFRS 3. Nah, itu yang cikal bakal PSAK kita. Ya, jadi di IFRS itu ya melarang, prohibits ya the pooling method and requires the acquisition method atau purchase method. Ya, oke. Itu dulu teman-teman ya, kita break dulu ya. Jam 9.30 kita masuk ya. Halo? Oke, Pak. Oke, ya, Pak. Iya, Pak. Saya juga belum makan. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, Izin sarapan ya, Pak. Ya, sarapan dulu ya. 9.30 masuk lagi. Yuk, masih. Oke, Pak. Baik, Pak. Izin keluar, Pak.
Bapak masih sini.